mengemas air galonnya tanpa standarisasi kesehatan yang baku. Lumpur, lumut hingga bakteri berbahaya dan arsenik tercampur dan bisa kita minum. Mengapa praktek ini bisa terjadi? Berikut penelusuran redaksi. Air adalah sumber kehidupan. Bagaimana tidak? Air adalah elemen utama penyusun tubuh manusia. Sayangnya kondisi alam yang kini makin rusak karena ulah manusia sendiri membuat sumber mata air tak lagi semurni dulu. Apalagi di kota padat penduduk seperti Jakarta, yang hampir semua sumber air bakunya tidak memenuhi standar kesehatan karena tingginya pencemaran. Baru 40% warga Jakarta terlayani jaringan air minum dari PDAM. Sisanya menggantungkan pasokan air tanah. Padahal sebagian besar air Jakarta telah tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini diunduh sebagai peluang bisnis yang cukup menggiurkan oleh pengusaha air olahan galon isi ulang rumahan. Pembelinya pun cukup banyak, terutama ibu rumah tangga yang ingin berhemat daripada membeli air mineral bermerek yang dijual 15 ribuan per galon. Namun benarkah air isi ulang ini cukup higienis untuk dikonsumsi? Pembantu saya telepon kalau anak saya yang kecil itu muntah-muntah dan pusing mendadak. Maksudnya tanpa ada tanda-tanda radang dan segala macam, tidak ada memang. Hari Senin sore itu saya melihat air itu keruh sekali. Keruh dan saya coba bersihkan dispenser, tapi ternyata setelah dituang lagi masih keruh lagi. Penasaran dengan realita ini, tim redaksi mencoba menelusuri proses pengolahan air galon isi ulang mulai dari depo pengisiannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Depo-depo pengisian air tampak berderet penuh truk tangki asal Jakarta dan sekitarnya. Air dari mata air kecil yang dialirkan melalui pipa ini pun mengucur deras memenuhi tangki 8.000 liter. Bahan baku air isi ulang ini dijual hanya seharga 25 ribuan rupiah per tangki. Dari sumbernya, air kemudian didistribusikan ke depo-depo air minum isi ulang yang banyak terdapat di kawasan pinggiran Jakarta. Kami menemukan fakta mengejutkan di depo pinggiran jalan kampung ini. Mesin pengolah air yang harusnya menggunakan lampu ultraviolet untuk membunuh bakteri rendik pun ternyata abal-abal. Dalam saling dalam pipa itu kalau lampu biru kan hias, lampu hias. Tiap tahu cek, bisa import langsung. Kalau apa itu mau kasih lama, itu ada 2010 itu. Oh itu kurang tahu ya, kemarin itu baru butuh siup itu kemarin. Surat keterangan lolos uji laboratorium dan izin edar dari BPOM pun sudah kadaluarsa. Surat yang harusnya diperbaharui setiap tahun ini terakhir dilegalisir tahun 2004. Artinya hampir 10 tahun depo ini tak terpantau. Saya tahu dari kali, tapi saya nggak tahu kalinya dari mana. Pokoknya pasti kali itu kotor, sangat kotor. Setelah itu dia ambil, disuling, penyulingannya salah satunya pertama dengan pasir, setelah itu dengan garam, setelah itu dengan klorin. Banyak juga itu hanya untuk pajangan aja gitu. Jadi tidak ada proses. Jadi alatnya itu hanya pajangan. Malah ada yang dari aluminium aja, dia beli aluminium aja, dibikin tabung, udah. Tapi tidak ada fungsinya. Pengujian sederhana menggunakan piranti sederhana, elektrolisa air. Pengujian ini bertujuan menunjukkan jumlah padatan yang terlarut dalam air. Kami membandingkan kualitas air mentah PDAM, air galon isi ulang, dan beberapa merek air mineral kemasan yang banyak beredar di pasaran. Hasilnya mengejutkan. Meski bermerek, air mineral kemasan ini tidak bebas dari kandungan padatan yang bisa mengganggu kesehatan. Indikasi warna padatan yang muncul memberikan informasi zat apa yang terkandung. Hijau menandakan tingginya kuprum dan klorin, hitam mewakili aneka logam berat. Sedangkan putih menandakan kandungan arsenik dan aluminium. Sementara biru mengindikasikan tingginya pestisida dan aluminium sulfat. Belum lagi aneka mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit
yang membawa bibit penyakit kolera, tipes, hingga hepatitis. Penyakit menular belum teratasi, sudah masuk persoalan penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Selain memasak sendiri air minum di rumah, cara aman memilih air minum kemasan, pastikan depo pengisiannya mendapat surat izin dari lembaga resmi. Perhatikan juga kualitas galon dan segelnya. Tips yang paling gampang, konsumen berhak tahu dan berhak menanyakan surat izin dari Dinas Kesehatan, surat izin lab, uji lab dari Dinas Kesehatan. Konsumen bisa lihat di sana, kualitas itu baik atau tidak kayak gitu. Pertama dari mereknya, dia berani pakai cetak galon sendiri nggak. Kedua dari tisunya. Ketiga tutup galonnya itu kualitasnya bagus atau tidak kayak gitu. Meski diisi ulang di depo rumahan, pastikan semua proses pengisian dilakukan dengan higienis. Mesin pemrosesan air bahan mentah harusnya dilakukan dengan mesin penyaringan berlapis dengan alat berstandar ISO proses produksi makanan dan minuman. Selain itu, penyinaran ultraviolet juga harus terus dilakukan secara simultan agar semua organisme menikmati. Pengisian dan penyegelan air juga harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kontaminasi. Anda harus selalu waspada dan teliti memilih produk pangan untuk keluarga. Kritis meneliti kualitas produk dan jangan mudah terpikat harga murah. Tim Liputan Trans 7. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat gurun-gurun cantik nan membius mata. Tetaplah di redaksi siang akhir pekan.